Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Selamat membangun ibadah keluarga di Batih masing-masing. Shalom, salam Patunggilan. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, oleh karena malam ini kita masih bisa membangun ibadah Patuen Brayat di keluarga Batih masing-masing. Kita berdoa pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga kita bisa melakukan ibadah Patuen Brayat seperti biasa. Ibadah keluarga pada malam ini dilayani oleh Bapak Pendeta Indro Sujarwo SAG. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah dengan memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 26 bait 1 dan 2. Bersama-sama kita mengambil saat teduh. Ibadah Patuen Brayat di keluarga Batih masing-masing pada malam hari ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah atas saudara-saudara semua. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur oleh karena malam ini bersama-sama kita boleh membangun ibadah keluarga di Batih masing-masing. Mari saya mengajak kembali kita memuji Tuhan melalui KPJ 96 bait yang pertama dan kedua. Putra
Mari kita berdoa bersama. Bersama-sama kami datang ke hadirat-Mu yang kudus pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, dalam kami berkarya, dalam kami beraktivitas hari ini. Kami lebih bersyukur karena Tuhan izinkan kami kembali boleh membangun persekutuan melalui kebaktian keluarga di Batih masing-masing malam ini. Tuhan, ampuni akan segala dosa kekurangan kami, biarlah kami sungguh boleh layak datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, sertai bimbing setiap kami, dimanapun kami malam ini boleh membangun ibadah, membangun persekutuan bersama. Setiap pujian yang kami kumandangkan berkati ya Bapa. Terlebih ketika kami bersama hendak membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang hadir memberkati kami, memberkati tempat di mana kami boleh membangun persekutuan. Biarlah sungguh firman-Mu bermakna, firman-Mu berarti bagi kehidupan kami, di dalam kami mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai hati pikiran kami, dan tempat di mana kami bersekutu, serta berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita membaca, merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kembali bersama-sama kita memuji Tuhan melalui KPJ 196, bait pertama dan kedua. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 9. Begini bunyi firman Tuhan. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang,
Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom, salam patunggilan. Saudara-saudara, ayat nats renungan pada malam hari ini saya baca dalam ayat yang ke-7 yang demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam acara televisi yang saya kira cukup dikenal, Uya Kuya, ada gadis cantik yang dihadirkan dalam acara itu, lalu dia bercerita panjang lebar tentang keberhasilannya, kesuksesannya, dengan disertai atau dibarengi pacarnya pada saat itu. Tetapi si gadis cantik tidak menyadari bahwa di ruangan itu sudah ada orang tuanya, ada ibunya. Dan ketika dipertemukan, ditanya, "Kenalkah kamu dengan ibu ini?" Sang gadis cantik mengatakan tidak kenal. Padahal dia ibunya. Banyak data-data yang ditunjukkan, foto, bahkan ketika dia digendong, bajunya ditunjukkan, masih juga tidak mau mengakui. Mengatakan bahwa dia bukan ibu saya. Agak dipaksa nampaknya saat itu memang dalam pertanyaan si pemandu acara, dan akhirnya ia mengakui, "Ya sudah, saya mengakui. Ibu mau minta berapa uang?" Sebab dia mengatakan kalau dia sukses sekarang ini bukan karena ibunya. Kemana saja selama 10 tahun ini? Pertanyaannya, padahal ibunya bekerja di luar negeri untuk anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi judul renungan, lewat perenungan ini adalah Tuhan sumber kekuatan kita. Bukan hal yang mengejutkan lagi Bapak Ibu Saudara jika seseorang telah berhasil, seringkali ia lupa diri. Ia lupa dalam banyak hal. Dan ada kecenderungan pada kesombongan.
Mengapa? Karena dia merasa berhasil tadi karena usahanya sendiri, perjuangannya sendiri, dari hidup susah sampai sukses. Ini aku. Karena kekuatan dan kehebatannya. Seperti gadis cantik tadi, layaklah dia menerima yang sekarang, pantaslah dia menerimanya, karena dia telah berjuang sendiri, bukan karena orang lain. Bukan hanya mereka yang berhasil di bidang pekerjaan konvensional. Pekerjaan apa saja dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan pun bisa merasa, sekali lagi bisa merasa bahwa keberhasilannya bukan karena campur tangan Tuhan. Dia sukses, dia hebat, dia terkenal. Sering dia mengatakan, ini karena saya memang berjuang. Saya bekerja keras. Walaupun kadang tidak sedikit yang akhirnya juga bertengkar, yang akhirnya juga berebut kekuasaan, kedudukan, yang sebenarnya orientasinya adalah pada materi. Mereka lupa dengan ayat Alkitab yang begini, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sudah mulai dilupakan nampaknya ketika sudah tertutup oleh materi tadi. Apalagi mengatakan dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sebaliknya yang terjadi, aku harus makin besar. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, alangkah baiknya memiliki pola pikir seperti Rasul Paulus yang menyadari bahwa dalam keadaan apapun ia dapat bertahan karena kasih karunia Tuhan. Dia bisa melakukan karena Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Wah, ini pengakuan, ini kesaksian yang luar biasa. Pengakuan Paulus ini merupakan satu kebenaran bahwa setiap keberhasilan yang diraihnya bukan karena kesanggupannya, bukan karena kekuatannya sendiri, bukan karena kemampuannya yang dimilikinya, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang menyertainya. Karena kasih karunia Tuhan yang menopangnya, yang terus melindungi, yang terus menyertai. Karena itu tidak ada alasan bagi siapapun untuk bermegah. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk menyombongkan diri apabila saat ini sedang berhasil. Apabila saat ini sedang mengalami situasi yang menyenangkan dalam hal apa saja. Dalam hal pekerjaan, dalam hal karir, seperti gadis cantik di awal. Merasa aku tidak butuh orang lain. Aku berhasil karena aku berjuang keras. Sadarlah kita semua bahwa di balik kekuatan kita ada kekuatan yang luar biasa itu. Roh Tuhanlah yang berperan besar dalam hidup manusia sebagaimana tertulis demikian, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang patut dibanggakan dalam diri manusia kita ini. Tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Bukankah kita semua ini debu adanya? Tubuh kita ini ringkih. Karena itu orang Jawa bilang, mulane ojo dumeh. Tubuh kita ini lemah. Tubuh kita ringkih, jangan takabur. Jangan menjadi sombong. Jangan pernah membanggakan diri karena merasa kuat. Karena merasa pintar.
karena merasa gagah, kaya, atau hebat. Bahkan mungkin berhasil secara materi. Mari juga belajar kepada Rasul Paulus yang selalu mengatakan, jika dia bisa, jika dia mampu, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, firman ini mengingatkan kita semua, kalau Paulus yang dikenal hebat, yang dikenal luar biasa itu mengatakan seperti ini, karena itu malam ini saya mengajak, mari kita introspeksi, mari kita menyadari diri kita. Sebab yang Tuhan kehendaki dalam diri umatnya adalah hati yang penuh kerendahan di hadapan penciptanya. Kita harus ingat bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja dan dapat memakai apa saja untuk kepentingannya, untuk digunakan sebagai alatnya. Salah satu contoh di dalam Alkitab, Tuhan memakai keledai untuk berbicara kepada Bileam di dalam Bilangan 22 ayat 28 sampai 30. Memakai keledai untuk berbicara. Karena itu jika kita berhasil, itu bukan karena siapa kita. Jika kita sukses, bukan karena siapa kita, tetapi karena Tuhan berkenan memakai kita. Lalu mau berkata apa kita? Lalu mau mengatakan apa kita kepada sesama? Kepada diri kita. Bersyukurlah. Bersyukurlah, Tuhanlah sumber kekuatan kita yang terus menopang dimanapun kita berada. Kiranya Allah memampukan kita dan menyertai kita senantiasa. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan bersama-sama kita memuji kembali, memuji Tuhan. Bersamaan kita memuji Tuhan, kita menyerahkan persembahan yang sudah kita siapkan. Mari kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita iringi melalui KPJ 172 bait yang pertama. Bersama-sama mari kita tunduk kepala, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, oleh karena bersama-sama pada malam hari ini kami boleh membangun persekutuan di keluarga Batih masing-masing. Bersama-sama kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap pujian yang telah kami kumandangkan. Terlebih firman-Mu yang sudah boleh kami dengar, kami renungkan bersama, meteraikan dalam setiap hati kami Tuhan, agar kami mampu mewujud nyatakan, mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan
dimanapun kami berada, dimanapun kami berkarya, bahkan dimanapun kami membangun kebersamaan dengan sesama. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap pribadi, umat milik-Mu, warga GKJW Jemaat Wiyung, dimanapun mereka berada pada saat ini, dan dimanapun mereka membangun ibadah, kiranya berkat-Mu tercurah. Engkau menyertai, Engkau menjumpai setiap mereka Tuhan, dalam keadaan apapun, suka maupun duka. Ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Bapa, Engkau yang menyertai, Engkau yang menopang, Engkau yang berkenan menjamah lewat obat-obat yang diterima, perawatan medis, dokter, bahkan keluarga. Kiranya sungguh boleh menjadi sarana berkat bagi kesembuhan mereka semuanya. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan setiap orang tua kekasih kami yang saat ini dalam kondisi usia lanjut. Bapa menyertai, Bapa memberkati mereka, menjumpai mereka. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, bahkan kebahagiaan, damai sejahtera boleh bersama dengan anak-anak cucu dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih di tengah-tengah pandemi yang melanda bangsa kami ini, biarlah mereka tetap boleh bersukacita. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap program pemerintah yang saat ini sedang mengatasi pandemi COVID-19. Bapa menyertai, Bapa menolong mereka semua, para dokter, perawat, para sukarelawan, sukarelawati, aparat keamanan yang turut campur tangan. Bapa memberkati, agar semua boleh menjalankan tugas dengan baik dan pandemi ini segera boleh diselesaikan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan senantiasa memberkati setiap mereka. Setiap program gereja, Bapa juga memberkati, agar kami boleh bersama-sama melakukan demi kemuliaan nama Tuhan, walau di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan syukur yang sudah boleh kami kumpulkan bersama malam hari ini. Bapa memberkati, Bapa menguduskan, sehingga persembahan ini berguna bagi kelancaran pelayanan di jemaat-Mu. Berkati kami semua yang sudah mempersembahkan, berkati hamba-Mu yang mengelola, kiranya sungguh semua dipakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau saatnya nanti kami hendak mengakhiri persekutuan kami, melanjutkan aktivitas kami masing-masing, Bapa Engkau tetap memberkati, Engkau menyertai kami. Biarlah damai sukacita senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa, permohonan, ungkapan syukur dan hidup kami malam ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Mari kita memuji Tuhan melalui kidung Pasamuan Jawi nomor 436, bait yang pertama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus senantiasa menyertai, menopang, memberikan kekuatan, penghiburan dan kebijaksanaan di dalam cara berkarya,
menjalani kehidupan sekarang sampai selamanya. Amin. Disilakan duduk kembali. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Ibadah keluarga pada malam hari ini telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.